Beli roti, belum gajian habis beras. Sukses tidak akan datang sendiri, perlu usaha dan juga kerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa, di video kali ini aku akan share lagi ke kalian kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja, kalian tonton videonya sampai habis dan jangan di skip ya. Ini masih lanjutan dari video aku yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi setelah aku itu kelar ngelipatin pakaian di video aku yang sebelumnya, itu tuh aku kepengen banget masak mie instan. Sebenarnya sih nggak kepengen ya, tepatnya itu nggak ada lagi yang mau dimakan. Karena kan itu pas kejadiannya itu mati lampu gitu ya teman-teman. Dan ini tuh udah siang, udah sekitar jam 1-an gitu, tapi lampunya itu belum nyala-nyala juga. Karena memang lampunya itu ternyatanya itu udah nyala itu hampir sekitar jam 3 sore gitu teman-teman. Jadi ya udah, berhubung nasi itu nggak ada dan aku itu belum masak nasi ya, makanya udah di sini aku makan mie instan aja. Aku tuh sengaja banget tidak masak nasi karena pengen nungguin lampu ya, tapi ternyata lampunya itu nggak nyala-nyala. Akhirnya sih nanti itu bakalan aku masak di kompor gitu ya teman-teman. Pas aku selesai masak nasi di kompor, ternyata lampunya itu hidup. Bikin kesel banget deh pokoknya. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman, kan kalau lampu mati itu nggak bisa diprediksi gitu ya kapan akan hidupnya lagi. Nah setelah aku selesai masak mie, langsung aja dong di sini tuh aku gercep buat makan mie-nya. Karena beneran deh di sini tuh aku udah lumayan lapar banget ya teman-teman. Karena dengan banyaknya aktivitas dan rutinitas aku di pagi hari kemarin itu, jadi bener-bener bikin aku tuh super lapar gitu ya. Jadi ya udah di sini tuh aku memutuskan untuk langsung aku lahap aja untuk mie-nya ini. Buat kalian yang ngiler lihat aku lagi makan ini tuh, aku minta maaf ya teman-teman. Aku sendiri aja ngelihat diri aku lagi makan ini pas dubbing, aku juga ngiler ya, kok jadi pengen makan mie lagi gitu. Tapi kan makan mie itu nggak boleh sering-sering ya teman-teman, cukup sekali-kali aja. Oke dilanjut teman-teman, ini udah sore hari seperti yang aku bilang ya, ini tuh lampu udah nyala. Ini tuh aku habis masak nasi dan nasinya itu belum lama gitu ya habis matangnya. Jadi aku masaknya itu di kompor gitu ya teman-teman, dan akhirnya lampunya itu nyala setelah nasi aku itu mateng. Jadi ya udah di sini tuh aku langsung aduk-aduk untuk semua nasinya, terus aku masukin ke dalam magicom dan aku colokin magicomnya ya supaya nasinya itu tetap hangat pas mau dimakan nanti. Oke, berhubung lampu itu udah nyala, di sini aku mau gercep buat masak lagi karena sebenarnya aku agak rada was-was gitu ya, takutnya nanti lampunya itu mati lagi gitu ya teman-teman. Dan di sini itu aku mau gercep masak aja. Dan kali ini tuh aku mau masak menu andalan aku lagi yaitu adalah jengkol. Jadi udah lama banget aku tuh nggak masak jengkol rasanya. Padahal baru beberapa hari ya aku tuh nggak masak jengkol, tapi rasanya itu kayak udah rindu gitu. Kalian pada masak apa nih teman-teman hari ini? Jadi hari ini tuh aku mau masak jengkol itu ditemenin sama ikan sarden ya. Jadi ikan sardennya itu aku beli yang kecil aja, dan di sini jengkolnya itu aku pakai jengkol yang rada muda ya teman-teman. Karena jengkol yang rada muda itu tuh disambal menggunakan sarden itu mantul luar biasa, nikmatnya itu tiada tandingan. Dan untuk sayurnya di sini itu aku gunakan buncis ya. Jadi buncisnya itu adalah sisa dari minggu lalu gitu teman-teman, masih ada sedikit. Itu juga udah banyak yang agak rada busuk ya, tapi aku pilih aja mana yang masih bagus. Ya walaupun cuman sedikit gak apa-apa lah ya, tapi nanti itu mau aku campur aja untuk buncisnya ini dengan jagung manis gitu ya teman-teman. Lumayan buat sayur si Twin pas makan. Karena kan si Twin itu nggak mungkin aku kasih jengkol ya teman-teman. Udah lama bapaknya aja yang makan jengkol, si Twinnya nggak usah. Si Twinnya aku bikinkan sayur aja. Seperti yang aku bilang tadi ya, untuk buncisnya di situ aku akan kasih jagung manis. Nah ini ya teman-teman, jagungnya aku kasihnya sedikit aja karena buncisnya juga kan nggak terlalu banyak ya. Yang penting itu nanti bisa buat sekali makan aja untuk sayurnya. Karena kalau di rumah itu tuh kayak Pak suami itu tuh nggak terlalu suka sayur ya teman-teman.
Oke deh, di sini aku juga irisin buat bawang-bawangan. Ini tuh buat tumisan sayur gitu ya, buat tumisan si buncis sama si jagung. Jadi di sini aku pakai 1 siung bawang merah, terus juga 1 siung bawang putih. Aku pilih yang kecil sih untuk bawang putihnya. Kalau bawang merahnya aku pilih yang agak rada besaran. Nah, kalian jangan salfok ngelihat mulut aku itu lagi bergetar, maksudnya itu lagi ngomong ya. Nah, itu tuh aku ngomong sama Pak suami ya teman-teman. Jadi posisinya Pak suami itu udah pulang kerja gitu ya. Karena kan ini udah lumayan sore gitu ya teman-teman. Jadi Pak suami itu lumayan cepat gitu untuk pulang kerjanya. Cuman Pak suami itu pengen pamit gitu sama aku, dia itu pengen pergi mancing lagi. Jadi ya udah aku bilang nggak apa-apa, terserah aja asalkan kalau misalnya badan itu nggak terlalu capek. Oke, lanjut di sini tuh aku mau nge-refill minyak goreng gitu ya teman-teman, karena minyak goreng aku tuh udah habis yang di botolnya. Untuk stok minyak goreng sih aku alhamdulillah masih ada ya. Palingan nanti kalau misalnya belanja bulanan itu palingan aku beli 2 literan lagi supaya cukup gitu ya teman-teman buat 1 bulan. Nah, di sini pertama kali aku tuh mau masak sayurnya dulu ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku udah tumis untuk bumbunya, yaitu bawang merah sama bawang putih yang tadi ya. Terus aku masukin untuk buncisnya, udah pada aku cuciin ya semua sayur-sayurannya. Dan di sini tuh aku aduk-aduk aja sampai buncisnya itu lumayan mateng. Dan di sini aku cemplungin untuk si jagung manis. Aku tuh belum pernah sih teman-teman untuk masak sayur kayak gini ya, tapi aku searching di YouTube kok banyak gitu ya sayurannya itu buncis dicampur sama jagung, kayaknya itu enak gitu ya teman-teman. Makanya di sini aku tuh nyoba dan ternyata anak-anak itu suka gitu sama si jagungnya. Jadi mereka itu lumayan lahap gitu buat makannya. Aku tambahin air sedikit ya teman-teman, biar ada rada-rada ada kuahnya gitu ya. Karena kan anak-anak itu kadang kalau mau makan, kalau misalnya nggak ada kuahnya itu agak berasa seret gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh sengaja banget buat kasih kuah sedikit aja. Alhamdulillah untuk sayur aku ini udah mateng ya. Jadi aku mau langsung simpan dan di sini lanjut aja. Aku itu mau langsung masak aja ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku untuk wajannya tadi tuh cuman aku lap aja pakai tisu gitu ya teman-teman. Terus langsung di sini aku isi minyak lagi, karena kan kalau misalnya wajan kayak gini tuh menurut yang aku tahu dan yang sering kalian kasih tahu ke aku, kalau misalnya wajannya itu nggak boleh langsung dicuci pas lagi panas-panas gitu ya. Jadi udah tadi aku lap aja menggunakan tisu yang bersih, lalu aku isi minyak. Nah, ini tuh jengkolnya itu udah mateng ya. Jadi aku langsung salin aja untuk jengkolnya itu. Aku langsung tiriskan gitu ya teman-teman. Dan setelah jengkolnya ini aku kasih minyaknya itu tepung sedikit, karena aku itu mau goreng ikan sarden supaya ikannya itu nggak terlalu menciprat-ciprat banget gitu ya. Aku sarden itu pakainya yang kecil aja ya teman-teman. Ini tuh udah lumayan cukup sih buat kami gitu ya. Memang sih nggak bertahan lama ya kalau sarden kayak gini, karena memang kan dia itu enak banget ya teman-teman. Jadi kadang itu bawaannya pengen makan terus gitu. Cuman lumayan lah ya teman-teman buat menu yang lagi buru-buru ini. Alhamdulillah untuk ikannya ini udah mateng, jadi aku langsung angkat aja. Dan di sini aku bakal kurangin dulu untuk minyak yang ada di dalam wajannya itu, terus baru deh aku itu mau tumis untuk sambalnya. Seperti yang sering aku bilang ke kalian ya, kalau misalnya aku itu sambal itu selalu aku rebus dulu, baru setelah itu aku blender gitu ya teman-teman. Pokoknya buat kalian yang belum pernah nyobain sambal ala aku ini, kalian tuh wajib banget cobain ya. Aku yakin deh pokoknya kalian itu bakal ketagihan, karena ini tuh bener-bener super enak, super endol, super mantul pokoknya. Dan jangan lupa juga ya teman-teman, kalau misalnya kita memblender itu nggak usah dikasih garam, karena garam itu bisa membuat mata blender kita itu tumpul. Jadi aku pakai garamnya itu garam halus gitu ya setelah di blender gitu. Untuk cabenya gitu ya teman-teman, pas sudah masuk di wajan baru udah dikasih kayak garam gitu sama dikasih micinnya. Nah, ini tuh udah masuk semua ya ke dalam wajannya. Jadi di sini aku mau langsung salin karena ini tuh udah matang ya teman-teman. Masya Allah, aku itu ngelihatnya ini bener-bener super enak banget ya teman-teman. Aku tuh sampai kayak beneran cepet lapar ngelihat menu kayak gini. Nah, alhamdulillah inilah menu kami hari ini ya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya.
Lanjut, di sini aku simpan untuk sambal dan perlaukan kami ini, dan di sini juga aku itu mau langsung gercep buat beberesan di dapur ya, karena kalau misalnya habis masak nggak beberesan itu rasanya nggak afdol banget. Dan sambil kalian ngikutin aku lagi beberes, di sini aku mau sapa-sapa kalian ya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini, dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh ya untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Serta untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku, sudah selalu menonton video aku, dan untuk satu orang penggemar aku itu katanya dia itu selalu nonton video aku yang no skip iklan, yang dari Aceh Utara. Hai Mam, terima kasih ya udah selalu nonton dan gak pernah skip iklan. Pokoknya aku benar-benar mengucapkan terima kasih ya untuk Mam yang dari Aceh Utara. Aku sih lupa ya namanya siapa, karena nama akunnya itu tuh agak kayak nama cowok-cowok gitu. Aku agak rada-rada lupa jadinya. Ya, buat Mam yang aku maksud yang dari Aceh Utara yang sering nonton video aku yang tanpa no skip iklan, boleh ya perkenalkan dirinya di kolom komentar. Alhamdulillah ini ya teman-teman, dapur aku itu udah kembali bersih, jadi aku itu bisa tenang beraktivitas yang lainnya. Buat kalian yang mau aku sapa juga di video aku yang selanjutnya, boleh ya kalian itu tulis nama kalian dan juga daerah asal kalian di kolom komentar ya. Insya Allah aku akan sapa kalian di next video. Dan jika misalnya nanti otak aku itu lagi encer, aku akan sapa kalian menggunakan pantun. Jadi aku akan usahain banget buat cari pantun yang pas agar bisa menyapa kalian semua. Pokoknya itu jangan lupa ya teman-teman, perkenalkan diri kalian di kolom komentar, lalu sertakan alamat atau daerah asal kalian agar aku itu bisa tahu kalau misalnya penonton aku itu dari daerah mana aja, dan aku akan usahain buat sapa-sapa. Oke deh, lanjut ya. Di sini juga aku itu udah kelar buat ngangkatin pakaian, dan di sini selanjutnya aku itu mau ngeberesin mainan anak-anak. Ini tuh rumah udah ibarat kapal pecah ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya bundanya itu lagi dinas di dapur, anak-anaknya juga dinas di sini ya teman-teman. Seperti inilah ya keadaan anak-anak kalau misalnya aku itu lagi beraktivitas di dapur. Pokoknya bener-bener bikin rumah itu super berantakan. Tapi nggak masalah sih ya teman-teman, kalau misalnya anak-anak itu berantakin rumah, yang penting mereka itu anteng. Jadi setelah aku itu kelar untuk beraktivitas, aku itu juga bisa ngeberesin mainan mereka. Oh ya, buat kalian yang pada nanya tentang aku itu orang Sumatera Barat ya teman-teman, tapi tinggal di Pekanbaru. Nah aku itu ada 3 bersaudara gitu ya, 1 abang dan aku anak nomor 2, terus aku punya 1 adik. Jadi nama abang aku itu adalah Doni, nama aku adalah Dina, dan nama adik aku adalah Denny ya teman-teman. Jadi kami itu 3D. Dan buat kalian juga yang tanya-tanya sama aku itu kenapa pintar banget dubbing, bukan karena aku itu sekolah tinggi ya teman-teman, tapi karena memang mungkin udah biasa aja ngomong kayak gini ya, udah ngomong public speaking itu udah biasa kayak gitu. Karena dulu kan aku itu sering banget lomba pidato ya teman-teman. Alhamdulillah pas masa sekolah itu sampai tingkat provinsi juga udah pernah aku jalanin ya untuk lomba pidatonya gitu. Jadi kalau kayak ngomong-ngomong gini tuh nggak terlalu malu-malu, dan juga lumayan lancar gitu karena mungkin udah terbiasa dari dulu ya. Nah itulah teman-teman salah satu alasan aku kenapa aku itu bisa lancar gitu dubbing ya teman-teman, karena mungkin memang sudah terbiasa gitu aku itu berbicara public speaking itu dari dulu. Nah kalau misalnya kita itu kan sering lomba pidato kayak gitu, otomatis kita itu kan harus berbicara itu bener-bener harus gimana ya, kayak tahu waktu kayak gitu ya teman-teman, tahu juga kondisi pendengar kita gitu. Jadi kita itu kayak benar-benar harus lancar gitu kan ngomongnya. Jadi makanya mungkin untuk dubbing aku juga itu tuh kayak lumayan lancar gitu. Pokoknya aku sih bersyukur aja ya teman-teman, kalian itu bilang dubbing aku ini tuh benar-benar bikin semangat. Dan untuk kalian yang selalu bilang aku itu kalau dubbingnya itu kecepatan, aku minta maaf ya teman-teman. Aku itu terkadang kayak udah berusaha banget buat pelan gitu ya pas dubbing, pas ternyata aku itu dengerin dubbing aku setelah kelar gitu berasa tetap kayak cepet gitu teman-teman. Mungkin karena memang udah kebiasaan gitu ya, kalau misalnya aku itu ngomong agak rada cepat, jadinya terkadang agak rada susah juga buat diubahnya gitu.
Pokoknya aku itu selalu menerima saran-saran baik dari kalian ya, dan aku akan coba untuk selalu mempraktekkan saran-saran terbaik dari kalian. Pokoknya buat kalian yang selalu support aku dan selalu kayak ngasih saran gitu ya teman-teman, suka mengkritik aku dengan bahasa-bahasa yang sopan dan juga selalu mengkritik aku agar channel aku ini lebih baik. Pokoknya aku ucapkan terima kasih banyak ya. Jika memang video-video aku itu banyak yang kurang berkenan atau yang memang nggak bagus gitu, kalian boleh banget untuk sharing dan kasih pendapat kalian di kolom komentar ya, agar aku juga bisa memperbaikinya. Karena aku yakin ya teman-teman, seorang yang sukses itu tidak akan pernah bisa sukses kalau dia itu tidak mau mendengarkan saran orang lain. Oke deh teman-teman, aku ucapkan terima kasih ya untuk kalian yang sudah menonton video aku sampai di detik ini. Semoga setiap apa yang aku share itu selalu ada manfaat yang bisa kalian ambil walaupun cuma sedikit. Semoga setiap video-video yang aku share itu bisa bermanfaat, menginspirasi dan memotivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.